Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UAS kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Gauri Joti dengan akhiran NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah metode dalam kecerdasan buatan artificial intelligence yang meniru cara kerja otak manusia untuk belajar dari data dan mengenali pola. Jaringan syaraf tiruan terdiri dari banyak neuron buatan yang saling terhubung dalam beberapa lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Jaringan syaraf tiruan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti pengenalan wajah, klasifikasi data, prediksi, pengenalan suara, dan pengolahan citra. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik kemampuan jaringan syaraf tiruan dalam menghasilkan prediksi atau keputusan yang akurat. Baik, saya akan melanjutkan. Saya atas nama Widya Yuniarti dengan akhiran NIM 055. Di sini terdapat data set testing CSV dengan 308 sampel. Informasi dataset ini berisi data medis pasien wanita keturunan 5 Indian, digunakan untuk memprediksi apakah pasien menderita diabetes berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik. Distribusi kelas, terdapat 69,8% yang tidak diabetes, terus 30,2% yang diabetes. Di sini terdapat 8 fitur. Yang pertama yaitu pregnancies dengan jumlah kehamilan, terus yang kedua glukos dengan konsentrasi glukosa plasma mg per dl. Yang ketiga blood pressure sama dengan tekanan darah diastolik atau mm per hg. Terus yang keempat skin thinness sama dengan ketebalan kulit triceps. Terus yang kelima insulin sama dengan insulin serum 2 jam. Yang keenam BMI, indeks massa tubuh. Yang ketujuh diabetes pedigrification, fungsi riwayat diabetes keluarga. Terus yang keempat age, yaitu usia pasien. Label outcome 0 sama dengan tidak diabetes, 1 sama dengan diabetes. Baik, saya akan melanjutkan. Saya atas nama Dinda Rizkita Salsabila dengan NIM 063. Yang pertama, input layer. Terdiri dari 8 neuron, menerima 8 fitur medis dari dataset testing CSV. Layer ini hanya berfungsi sebagai tempat masuknya data dan tidak menggunakan fungsi aktivasi. Yang kedua, hidden layer. Memiliki 16 neuron menggunakan fungsi aktivasi ReLU Reactivate Linear Unit. Berfungsi untuk mempelajari pola dan hubungan yang kompleks dari data masukan. Yang ketiga, hidden layer 2. Memiliki 8 neuron menggunakan fungsi aktivasi ReLU berfungsi melakukan kompresi dan representasi fitur yang lebih penting agar model dapat mengenali pola dengan lebih baik. Yang keempat, output layer. Terdiri dari satu neuron menggunakan fungsi aktivasi sigmoid dengan rumus Fx sama dengan 1 tambah E kurang X. Menghasilkan nilai probabilitas antara 0 dan 1 untuk menentukan apakah pasien terindikasi diabetes atau tidak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya bagian metodologi. Saya atas nama Michael Walter Kaligis, NIM 203030247. Pada bagian metodologi ada memiliki 5 tahapan. Proses klasifikasi penyakit diabetes menggunakan metode jaringan syaraf tiruan dilakukan melalui 5 tahapan utama. Tahapan pertama adalah load dataset. Pada tahapan ini, data dari file testing.csv dibaca dan dipersiapkan untuk proses pengolahan. Dataset terdiri dari 308 sampel data pasien dengan 8 fitur medis, seperti kadar glukosa, tekanan darah, insulin, BMI, dan usia, serta satu label keluaran yaitu outcome.
yang menunjukkan apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Selanjutnya, pada tahapan kedua adalah split data. Dataset kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data latih atau sebanyak 246 sampel, dan 20% sebagai data uji atau sebanyak 62 sampel. Pembagian ini dilakukan agar model dapat dilatih dan kemudian diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tahapan ketiga adalah normalisasi data menggunakan metode standar scalar. Proses ini bertujuan untuk menyamakan skala seluruh fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dengan normalisasi, proses pembelajaran jaringan syaraf menjadi lebih stabil dan menghasilkan performa yang lebih baik. Tahapan keempat adalah training model. Pada tahapan ini, model jaringan syaraf tiruan dilatih menggunakan data latih selama 100 epoch dengan ukuran batch sebesar 16. Selain itu, 20% dari data latih digunakan sebagai data validasi untuk memantau kinerja model selama proses pelatihan berlangsung. Yang terakhir adalah evaluasi model. Setelah proses pelatihan selesai, model diuji menggunakan data uji untuk mengukur performanya. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, serta confusion matrix. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dalam mengklasifikasikan pasien yang menderita diabetes maupun yang tidak menderita diabetes. Dengan tahapan tersebut, model jaringan syaraf tiruan dapat dilatih secara sistematis sehingga mampu melakukan klasifikasi penyakit diabetes berdasarkan data medis yang tersedia. Perkenalkan, nama saya Dulung Mursek Makmur dengan akhiran NIM 059. Saya akan menjelaskan hasil dan evaluasi model. Model ini memiliki akurasi, yaitu jumlah tebakan yang benar sebanyak 75,181%, precision, jumlah positif yang betul-betul positif, dan jumlah negatif yang betul-betul negatif sebanyak 76,18%. Recall, jumlah positif yang ditemukan dan jumlah negatif yang ditemukan sebanyak 75,81%, dan F1 score yaitu rata-rata precision dan recall sebanyak 75,97%. Model ini menemukan 35 true negatif, 12 true positif, 7 false negatif, dan 8 false positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi proses training. Dapat dilihat bahwa model ini memiliki peningkatan akurasi yang sangat cepat di antara 10 sampai 20 training, sementara itu memiliki hasil loss yang menurun sangat cepat di antara 20 sampai 30 training. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya Aditya. Perkenalkan, nama saya Imade Aditya Dwi Prayogi. NIM saya 069. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kode program yang kami buat. Program ini dibuat untuk memprediksi apakah seorang pasien terindikasi diabetes atau tidak berdasarkan 8 fitur medis yang ada pada dataset. Dataset yang digunakan adalah file testing CSV yang berisi 308 data pasien dengan label outcome, di mana 0 berarti tidak diabetes dan 1 berarti diabetes. Secara umum, alur program ini terdiri dari import library, memuat dataset, membagi data, train dan tes, normalisasi data, membangun model JST, melatih model, mengevaluasi model, dan menampilkan visual dan contoh prediksi. Langkah pertama itu import library. Pada bagian awal program, melakukan import library yang dibutuhkan untuk proses pengolahan data, pembuatan model JST, evaluasi, dan visualisasi hasil. Library yang digunakan antara lain yaitu NumPy untuk operasi numerik, Pandas untuk membaca dan mengolah dataset, Matplotlib untuk membuat grafik hasil pelatihan, dan Sklearn itu untuk membagi data, normalisasi, dan evaluasi model. TensorFlow untuk membangun dan melatih model jaringan syaraf tiruan. Secara singkatnya, jadi bagian import ini adalah tahap
persiapan tools yang dipakai selama program berjalan. Langkah kedua yaitu setelah import library, program mengatur random seed menggunakan angka 42. Tujuannya agar hasil proses acak seperti pembagian data dan inisiasi bobot model bisa lebih konsisten ketika program dijalankan ulang. Kemudian bagian ini hanya digunakan untuk menampilkan judul program, yang ini langkah 4 untuk membangun model GST. Ini beberapa contoh kodenya, dan ini untuk pelatihan modelnya. Kemudian ini untuk visualisasi hasil. Langsung saja saya run programnya. Sini mulai running proses. Nah, ini untuk hasil visualisasinya. Bisa dilihat di sini. Sudah berhasil menampilkan hasil dari data yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.